Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Buya Helmi, semoga pada hari ini Allah memberikan kita keberkahan, keredoannya, serta nikmat, sehingga pada aktivitas kita hari ini dan hari-hari selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku sekalian, dalam channel sebelumnya kita sudah membahas 6 ciri wanita yang jangan dinikahi menurut aturan, ajaran, dan perintah Rasulullah. Kini, pada channel kali ini, tim Buya Helmi kembali akan membahas suatu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceraikan, sekali lagi, ceraikan seorang istri yang mempunyai sifat sebagai berikut. Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan setiap pasangan suami istri. Keputusan berpisah ini akan menyisahkan kepedihan bagi keluarga, terutama anak-anak. Selain itu, hubungan silaturahmi antar kedua keluarga bisa terputus karena perpisahan perceraian ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perceraian adalah tindakan yang suatu diperbolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan keteladanan yang baik agar umatnya menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga mereka. Pasangan dianjurkan untuk saling mengerti agar perceraian bisa terhindarkan atau terelakkan. Namun ada saat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menyuruh suami untuk menceraikan seorang istri yang tidak sesuai dengan syarat dan melanggar norma. Seperti apakah ciri wanita yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, seorang wanita yang tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Seorang wanita yang menolak tangan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya untuk disentuhnya alias berjabat tangan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki itu mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya memiliki seorang istri yang tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Saya memiliki seorang istri yang selalu tidak pernah menolak jabatan tangan atau sentuhan tangan seorang laki-laki lain. Berarti
dia tidak menghargai dan menjaga kehormatan kepada laki-laki yang lain. Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ceraikan dia. Hadis diriwayatkan oleh An-Nisa. Yang kedua, seorang istri yang tidak taat kepada suaminya. Khusus sifat ini mempunyai sifat yang diberikan suatu gelar oleh agama, yaitu sifat nusyus. Nusyus adalah sifat karena durhaka kepada suaminya. Ancaman nusyus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 34, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan lain untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sahabat Buya Helmi, adapun seorang istri yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceraikan dia, yaitu tidak mau menemani suami tidur di kamarnya. Bahkan seorang istri yang menolak suaminya untuk berhubungan ajakan suaminya, namun seorang istri itu menolak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar yang buruk baginya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza da'a rajul imra'atahu ilal farashihi falam ta'tihi fabatat qadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbaha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, akan tetapi ia istri tidak memenuhi ajakan perintah suaminya hingga malam itu suaminya marah, maka ia istri tersebut mendapat laknat dari para malaikat, sekali lagi mendapat laknat para malaikat sampai subuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika yang menolak ajakan suami untuk berhubungan badan akan dimurkai yang ada di langit hingga suaminya memaafkan istrinya. Istri yang menolak ajakan suaminya atau istri yang tidak taat kepada suaminya dalam hubungan berumah tangga, maka istri tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk menceraikannya. Sahabat Buya Helmi,
Yang ketiga, istri pembohong. Seorang istri yang selalu mempunyai sifat berbohong tidak layak dan tidak patut untuk dipertahankan pernikahannya. Seorang istri yang selalu mengkhianati dengan sifat pembohong dari pernikahannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada kita sebagai suaminya untuk menceraikan seorang istri yang mempunyai sifat pembohong. Dengan sifat itulah rumah tangga kita akan mengalami suatu gangguan. Rumah tangga kita akan mengalami suatu rintangan dan tidak akan bahagia karena sifat berbohongnya seorang istri. Sahabat Buya Helmi, adapun ciri seorang istri yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diceraikannya. Yang keempat, keluar rumah tanpa izin suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemberitahuan kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarraju jahiliyah ilal akhiril ayah. Dan janganlah dan hendaklah kamu wahai wanita tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika ia keluar tanpa izin suaminya, berarti dia berbuat nusyus atau durhaka kepada suaminya, dan dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat sampai suaminya memaafkannya, serta layak mendapat hukuman dari sang suaminya. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita sebagai suami, jika hal ini berulang-ulang kali dilakukan oleh istri kita, maka Rasulullah memerintahkan untuk menceraikannya istri kita tersebut yang mempunyai sifat yang demikian. 5. Tidak mampu menjaga harta dan rahasia suaminya. Dari Ibnu Abbas, talak itu dilakukan sesuai kebutuhan. Hal ini dijelaskan oleh Al-Haqiq Ibnu Hajar bahwa seorang laki-laki tidak patut memberikan talak kepada istrinya kecuali dalam keadaan mendesak, seperti nusyuk atau durhaka kepadanya. Menjaga harta dan rahasia suaminya adalah merupakan keharusan bagi seorang istri. Seorang istri tidak boleh mengumbar. Seorang istri tidak boleh memberikan informasi tentang hubungan kepada suaminya saat di kamarnya. Seorang istri tidak boleh memberikan informasi-informasi
tentang bagaimana tabiat dan kejelekan suaminya, baik itu terhadap orang tuanya, baik itu terhadap saudaranya, maupun sahabat karibnya. Rahasia rumah tangga yang dibangun oleh seorang suami berwujud kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Wanita itu adalah perhiasan. Seorang istri adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang istri yang soleh. Istri yang soleh, yang taat kepada suami dan taat kepada Allah, menjaga harta dan rahasia seorang suami adalah merupakan keharusan bagi seorang istri yang soleh. Bagaimana seorang istri bisa mempertahankan bahtera rumah tangga terhadap suaminya jika dia melanggar dan khianat terhadap harta dan rahasia yang ada pada suaminya? Sahabat Buya Helmi, yang keenam, seorang istri yang tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias gemar melakukan suatu kemaksiatan. Istri yang seperti ini, yang tidak punya rasa malu terhadap Allah, yang selalu melakukan suatu kemaksiatan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk menceraikan istri tersebut. Al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Istri yang tidak mempunyai rasa malu, istri yang selalu melakukan suatu kemaksiatan, mempamerkan aurat, mempamerkan apa yang tidak perlu dipamerkan di tubuh kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menceraikannya. 7. Istri yang selingkuh. Sahabat Buya Helmi, jika suami tidak merasa cemburu akan tabiat dan perilaku seorang istri yang melakukan perselingkuhan, maka suami tersebut dinamakan dayus. Dayus adalah merupakan sifat dosa yang mana seorang suami tidak ada kecemburuan sama sekali terhadap istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan dilihat pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, seorang wanita yang seperti perilakunya dan dandannya seperti seorang laki-laki atau alias tomboy. Yang ketiga, lelaki dayus, yaitu yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap suaminya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasai. Sahabat Buya Helmi, dari uraian yang di atas,
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, ceraikan seorang istri yang mempunyai tabiat dan sifat seperti di atas. Mudah-mudahan Allah menjaga para istri kita, Allah menjaga wanita-wanita kita, sehingga terhindar dari sifat-sifat yang diuraikan di atas. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dan sesudahnya, Tim Buya Helmi mengucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.